Iya, akhirnya derby Jawa Timur dimenangkan oleh Persib Tuban. Ini sebuah kebanggaan bagi masyarakat Tuban untuk pertama kalinya mungkin dan terakhir barangkali karena tidak sering bisa menjadi juara di event nasional dan mereka raih dengan cara yang sangat heroik dengan 10 orang pemain dengan kelebihan, kegigihan dan kualitas individu yang sangat menonjol dibanding anak-anak Laga FC. Dan kita lihat bagaimana pada akhirnya ya kualitas juga berbicara. Saya kira sangat wajar jika laga ini partai final ini dimenangkan oleh Persib Tuban. Iya, kalau dari tadi kita membahas bagaimana para pemain yang tampil luar biasa di lapangan, pemain yang berprogram kontribusi, namun sosok pelatih juga punya peran penting bagi Kurniawan. Iya. Kalau ada teman ada Hanafing di sisi Laga FC sebagai pelatih berpengalaman, ada Edi Sutrisno. Bahkan kita tadi membahas cara dia mensiasati isi pemain yang sebenarnya sedikit kita bahas agak sedikit luar kebiasaan. Bagaimana lihat dari cara taktikal pelatih ini di Laga FC? Iya, tentu sangat berbeda sekali ya. Hanafing sangat mengandalkan betul kekuatan power game, itu tergambar dari permainan babak pertama. Mereka bermain sangat ketat, sangat determinatif, tapi pada akhirnya kematangan juga yang berbicara. Dan Edi Sutrisno yang boleh dibilang bukanlah nama besar kalau dibandingkan dengan Hanafing, ternyata punya jitu ya, mengatur tempo, memberikan keunggulan kepada pemain-pemain yang menonjol ya, seperti Rossi, kemudian juga Wahyu Teguh, Edi Winarno, sehingga ritme permainan, karakter permainan jadi lebih terlihat karena ada pemain-pemain yang secara individu lebih menonjol dan bisa menjadi pemimpin. Sementara di Laga FC praktis semua equal, average, tidak ada yang menjadi leader, tidak ada striker yang juga terbilang sebagai predator. Ini agak menyulitkan ya bagi Hanafing. Iya, itu dia kalau dari sisi pelatih. Namun bagi Anda sedikit melewatkan gol-gol yang tercipta dalam pertandingan ini, kita akan masuk ke sana. Inilah dia, bagaimana proses terjadinya gol tim Persib Tuban. Ini baikkan berumpan kata ini disambar dengan sangat baik oleh Wahyu Teguh. Iya, saya kira gol yang sangat brilian ya. Berasal tentu saja dari insting, bagaimana dengan momen yang sangat sempit, ruang yang sangat sedikit, celah yang saya kira agak sulit untuk bisa didapatkan. Namun ujung kaki dari Wahyu Teguh mendahului upaya blocking double team saya kira ya, dua pemain yang dan itu adalah asis dari Edi Winarno. Betul. Dan saya kira memang pemain ini sangat mutlak sekali ya dinominasikan sebagai pemain terbaik. Ya, dan dia tertampil dengan gol dari Edi Winarno. Meskipun sedikit berbau keberuntungan. 1 assist 1 gol. Betul sekali. Luar biasa. Edi Winarno. Makanya juga begitu berperan dalam sisa waktu keunggulan dengan Dino Immobile dengan Muhammad Emil. Ya, kita lihat bagaimana penjaga gawang Laga FC Ahmad Rizky seperti tidak percaya. Karena dia peluang-peluang yang tercipta dari Taubat, terus Wahyu Teguh. Penalti yang gagal dimasukkan oleh Fahmi Al-Ayyubi. Ya, seperti saya katakan, ketika penalti ini gagal, maka pertandingan secara psikologis sudah selesai, Asep, dan terbukti memang. Ya, meskipun 1 gol masih sempat diciptakan oleh salah satu pemain dari Laga FC. Nah, inilah dia peluang yang luar biasa sebetulnya dari Taufan Hidayat. Ya. Memilih untuk memberikan bola kepada Rossi Akbar yang sangat tidak disangka gagal memasukkan bola ke gawang yang sudah kosong. Nah, itulah dia yang dimana udah berada. Suasana di area pertandingan di Stadion Sultan Agung Bandung, dan panitia pertandingan sudah mulai menyiapkan stage untuk prosesi awarding bagi sang juara baru di kompetisi baru Piala Nusantara 2014. Dan Anda sangat beruntung bagi Anda para pemirsa berita 1 menjadi saksi sejarah pertama kali bagaimana Piala Nusantara 2014 disematkan, diberikan kepada tim Persib Tuban yang tampil luar biasa mencapai laga final dan meraih juara dengan penampilan yang sangat heroik di laga final Stadion Sultan Agung Bandung, Yogyakarta ini. Dan bagaimana ini sebetulnya bukan akhir dari perjalanan dari Persib Tuban, karena sebetulnya tantangan yang akan lebih besar akan hadapi di musim depan. Divisi utama jelas berbeda dengan Liga Nusantara, berbeda dengan Divisi 1. Iya. Dengan materi yang mereka miliki saat ini, iya, Palma bersatu. layak untuk bisa berkompetisi. Paling tidak kita komparasi dengan kekuatan divisi utama di tabel musim itu. Ya, tentu Asep tidak bisa disamakannya. Ada 8 tim dari jalur Piala Nusantara yang akan lolos ke babak ataupun ke divisi utama musim depan. Total ada 60 tim di divisi utama. Tentu ini jumlah yang sangat gemuk sekali. Masing-masing dituntut untuk bisa menggalang kreativitas ya, khususnya untuk pendanaan, karena perjalanan kompetisi musim depan akan lebih berat, lebih ketat, dan membutuhkan dana operasional yang tidak sedikit. Inilah saya kira yang akan membedakan Persib Tuban musim ini dengan Persib Tuban musim depan, karena pasti mereka harus melakukan pembaruan pemainnya untuk membuat tim menjadi lebih kompetitif dan layak untuk bersaing di kompetisi kasta kedua Indonesia saat ini, yaitu divisi utama. Ya, dan yang diberikan kepada
Imam Bagus Kurnia yang mencetak 4 gol sejak masa babak 16 besar putaran nasional Piala Nusantara 2014, sebuah penghargaan, sebuah hasil yang sudah dicapai oleh Imam. Joker dari tersendiri bagi meskipun timnya gagal menjadi juara. Iya. Ya, dan pemain terbaik Piala Nusantara 2014 sesuai dengan prediksi Bung Yusuf Kurniawan terpilih adalah Edi Winarno dari klub Persatu Tuban. Komentar Anda, Bung Yusuf? Ya, mungkin setelah ini dia tidak akan bermain untuk Persatu Tuban musim depan karena sudah diincar oleh tim-tim lain. Mengingat memang permainannya sangat luar biasa, sangat inspirasional, menjadi generator permainan, memiliki akselerasi yang luar biasa, visi bermain yang begitu efektif. Ya, dan kelas bola emas diberikan oleh Sekjen PSSI Bapak Joko Driono kepada Edi Winarno, cetak 1 gol, 1 assist di laga final dan memang memiliki kontribusi yang sangat besar di laga semifinal serta babak-babak sebelumnya bagi tim Persatu Tuban. Luar biasa penampilan dari Edi Winarno hari memang dibayar dengan gelar juara dan juga gelar pemain terbaik, menjadi malam yang indah tentu saja bagi Edi Winarno. Menjadi hari yang sangat lengkap tentu saja bagi Persatu Tuban. Di samping mereka menjadi juara, mereka juga bisa menyertakan pemain mereka menjadi best player di turnamen ini. Selanjutnya adalah penghargaan bagi peringkat 3 Piala Nusantara 2014. Ya, nampaknya adalah tim Persu Sumeneb. Kemudian tim dari Pulau Madura yang di semifinal disingkirkan oleh sang juara Persatu Tuban. Mendapatkan medali perunggu. Ya, meskipun memang tidak mampu meraih final, namun paling tidak tiket ke divisi utama jelas menjadi sebuah kado tersendiri bagi mereka, sebuah raihan prestasi yang luar biasa bagi tim yang sejak tahun 1970-an baru kali ini mampu lolos ke divisi utama. Betul sekali, tentu ini sebuah kebanggaan ya, yang sangat besar bagi Persu Sumeneb, Persatu Tuban, kemudian juga Laga FC maupun juga FC Bandung kembali. Persu divisi utama, ya, sebuah kaos yang sudah disiapkan bagi tim Persu Sumeneb. Tim yang dikatakan oleh Budi Arjo tadi sudah dipersiapkan sejak 3 tahun yang lalu dan akhirnya mampu memetik hasilnya di tahun ini. Dan saya kira sebuah proses yang harus dilakukan oleh setiap klub di Indonesia. Tidak mungkin mencapai sesuatu dengan cara yang instan. Ya, dan ini sebuah contoh positif ya, dan juga menjadi identitas dari daerah masing-masing, memiliki klub kebanggaan di level tinggi sepak bola nasional untuk sebuah pride bagi daerah tersebut. Apalagi jika klub-klub setempat memberikan akses yang lebih luas kepada putra-putra daerah lokal untuk menjadi bagian dari tim tersebut. Seperti juga Laga FC misalnya mayoritas diperolehi pemain asal Jawa Timur, asal Surabaya, dan Sumeneb juga demikian. Ya, dan 3 tim terbaik di Piala Nusantara berasal dari Jawa Timur. Itu ya, Persatu Tuban, Laga FC dan juga Persis Sumeneb. Ya, ini menunjukkan bahwa memang Jawa Timur adalah satu dari beberapa lumbung utama penghasil pemain-pemain berbakat di Indonesia. Kita lihat kepada official tim dari Persu Sumeneb. Bahkan cukup baik. Bahkan saat ini di ESL juga ada 5 tim asal Jawa Timur yang bermain di level tertinggi. Persebaya Surabaya, Arema Bonus, Persela Lamongan, Persik Kediri dan Gresik United. Dia membuat sepak bola di Jawa Timur begitu berdaya dan bergelora dengan kompetisi yang berjalan dengan sangat baik dari sektor atau dari level usia dini pembinaan. Karena tim Laga FC ini pun adalah tim Prapon Jatim yang dipersiapkan diproyeksikan menghadapi Pekan Olahraga Nasional. Dan tentu saja jadi sebuah pengalaman berharga meskipun mereka gagal menjadi juara. Karena mereka adalah tim yang notabene lahir ataupun melangkah dari zona provinsi, berbeda dengan Persatu Tuban yang sangat betul provinsi. Dan dia trofi peringkat ketiga diberikan kepada kapten kesebelasan La Umbu dari tim Persu Sumeneb.
Nah, dia kita lihat coba mengambil pose sesi meskipun di hadapan banner CBO. Paling tidak ini sebuah hal yang cukup luar biasa karena juga penampilan mereka ataupun hal yang pun disaksikan oleh para pendukung mereka dari Madura, dari Sumeneb yang menyaksikan dari channel Berita Satu Sport. Dan ini yang menarik bagaimana di laga amati tidak hanya disaksikan dalam siaran televisi, bahkan juga segala macam gadget juga bisa disaksikan laga ini. Ada disaksikan dari bagi ada pemilik Android dan juga iPhone bisa mendownload dari aplikasi Berita Satu dan juga ada dari streaming juga ada yang menyaksikan. Bahkan dari pengalaman saya ketika saya berada di Kukar, saya bisa menyaksikan laga dengan tanpa hambatan. Dan juga ada sebuah lompatan yang luar biasa dari sisi promosi kompetisi di Indonesia. Nah, inilah dia runner up Laga FC menerima medali perak dan juga trofi runner up. Hanapi adalah dia pelatih yang malang bintang bersama klub divisi utama sama PSM Jakarta, pernah juga membesut tim PSM Makassar. Dan para darah muda Laga FC yang tampil begitu baik sebetulnya. Mereka terus berupaya untuk bisa menyamakan kedudukan tadi dan satu gol tercipta di babak kedua meskipun memang belum cukup untuk bisa membalikan keadaan. Masih kita lihat satu persatu pemain yang disematkan medali oleh anggota eksekutif komite PSSI Bapak Lasia. Dan katakan salaman dari para petinggi lainnya. Dia perjalanan memang begitu panjang bagi tim Laga FC yang harus bertanding di zona provinsi Jawa Timur untuk kemudian lolos ke fase regional babak 30 besar, lalu masuk ke fase nasional 16 besar, lagi ke babak 8 besar yang digelar di Bantul, semifinal dan akhirnya melakoni laga final yang cukup ketat, menegangkan dan menarik yang baru kita saksikan tadi. Meskipun pada akhirnya memang tim Persatu Tuban menasbihkan diri sebagai juara pertama, namun ini adalah prestasi yang luar biasa dari para pemain muda yang dimiliki oleh Laga FC. Jam terbang pengalaman tampil di level nasional tentu saja menjadi sebuah catatan yang bisa menjadi bekal mereka untuk menapaki karir yang lebih tinggi lagi. Bahkan juga setelah ini mungkin mereka akan beralih status menjadi pemain profesional. Betul sekali. Ya. Dan ini juga merupakan peningkatan ya status bagi mereka, memberikan kesempatan bagi para pemain untuk mengalami dan juga menjalani kompetisi yang levelnya lebih tinggi, lebih kompetitif. Mereka dia kapten kesebelasan, menjaga gawang Ahmad ini sih yang menerima trofi runner up di alam sekarang 2014 dari anggota Esko PSSI Bapak Erwin Dwi Budiawan. Kali ini coba mengambil pose bersama dengan medali yang sudah dikalungkan kepada para pemain. Dia runner up Piala Nusantara 2014 klub Laga FC Surabaya. Sebuah torehan prestasi yang cukup baik mengingat adalah salah satu tim dengan mayoritas pemain masih berusia di bawah 22 tahun mampu meraih dan melaju ke final. Dan kita nantikan inilah dia para tim ataupun para pemain yang berhasil meraih gelar juara Piala Nusantara 2014 untuk yang pertama kalinya, catatan sejarah dalam buku rekor sepak bola Indonesia. Dari satu persatu pemain dari Persatu Tuban, Laskar Ronggo Lawe yang didukung secara langsung oleh para Ronggo Mania yang hadir di Stadion Sultan Agung Bantul dan akhirnya dibayar tuntas dengan sebuah gelar juara Piala Nusantara 2014 dan mereka menjadi tim terbaik dari 550 klub yang turut serta berkompetisi dalam Piala Nusantara musim ini dari 27 provinsi yang sudah mulai menggelar kompetisi Liga Nusantara. Dan inilah dia gelar yang memang layak mereka dapatkan dengan kemampuan para pemain yang luar biasa. Satu pemain mereka, Edi Winarno, terpilih sebagai pemain terbaik dengan torehan yang juga luar biasa di laga final. 1 gol, 1 assist melengkapi catatan maksimal dari pemain bernomor punggung 7 ini sepanjang gelaran Piala Nusantara 2014.
Ini momen yang sangat monumental saja bagi individu-individu setiap pemain dari Persatu Tuban, karena bukan tidak mungkin ini menjadi yang pertama dan terakhir bagi mereka, karena akan sulit bisa mengulangi juara secara beruntun, apalagi tentunya mereka akan tampil di divisi utama. Karena kalau beruntun juga nggak mungkin. Musim depan mereka sudah tampil di kompetisi divisi utama. Betul. Dengan tantangan yang lebih besar, dengan tantangan secara teknis, secara manajerial, secara cost, secara Iya. biaya, dan tentu saja ini membutuhkan perubahan, membutuhkan peningkatan dari manajemen tim Persatu Tuban. Sultan Arif kita lihat sudah menerima medali, melatih Edi Trisno sungguh saja memberikan ice cream untuk memberikan ketenangan kepada para pemain sehingga akhirnya mampu mengangkat trofi. For the champion sudah diperdengarkan dan kita tinggal menunggu bagaimana kapten kesebelasan Diberikan oleh kepada seluruh elemen ya yang terlibat dalam sukses Persatu Tuban. Dan semoga saja ini menjadi awal dari proses transisi kompetisi yang lebih baik di masa depan. Ya, kita mengharapkan secara umum ada perubahan, ada kebaikan tentu saja dan setiap kompetisi yang digelar di Indonesia, dan inilah dia menjadi kompetisi atau rangkaian kompetisi terakhir dari Liga Indonesia sepanjang tahun 2014 ya, setelah PSSI menyelesaikan level ISL divisi utama ISL U21. Lalu ada Piala Surakarta, kita yang terakhir Piala Nusantara dan tim Persatu Tuban, jadi tim yang sangat beruntung, jadi tim yang terakhir kali mendapat selebrasi juara dan menghampiri para supporter Rombo Mania yang memang jauh-jauh datang ke kota Bantul untuk mendukung dan akhirnya memungut bayar dengan sangat luar biasa. Inilah dia gelar juara, sudah juara, terserah mau ngapain. Ya, saya kira memang ini ekspresi ya dari para pemenang yang pasti kita berikan kredit poin tinggi atas kerja keras mereka. Mungkin di sini mereka belum mendapatkan respon banyak dari supporter mereka, tapi kita bisa bayangkan saat mereka kembali ke Tuban, maka sambutan dan resepsi yang meriah tentu akan dihadirkan bagi Edi Winarno dan kawan-kawan yang sukses mengangkat Piala Nusantara untuk pertama kalinya sepanjang sejarah sepak bola Indonesia. Ya, pasti kita berikan juga selamat selain kepada para pemain yang telah berjuang di lapangan, bagi para penonton yang telah hadir di Stadion Sultan Agung Bantul, juga bagi para pendukung mereka yang berada di kota Tuban, bahkan di kota-kota lainnya yang menyaksikan dari siaran berita Satu Sport. Mereka pantas bergembira, mereka juga pantas untuk berpesta atas gelar juara yang mereka raih, dan inilah dia memang malam yang indah bagi Persatu Tuban dan juga seluruh warga kota Tuban, kota seribu goa, kota seribu ataupun kota wali. Nah ya, akhir dari Piala Nusantara 2014. Wajar, apalagi untuk menggabungkan tiga divisi sekaligus ya dalam sebuah kompetisi, ini sesuatu yang tidak mudah. Kita patut apresiasi pekerjaan yang dilakukan oleh federasi maupun juga operator liga dalam mengonsep, kemudian melaksanakan, juga mewujudkan turnamen Piala Nusantara ini menjadi sebuah turnamen pengganti dari Liga Amatir. Dan ini sebuah terobosan yang menarik dan patut kita acungi jempol. Saya kira di masa mendatang kualitasnya harus lebih ditingkatkan lagi, seleksinya harus lebih diperketat lagi agar menghasilkan tim-tim yang lebih berkualitas untuk tampil di partai final. Ya, di musim depan tim divisi 1 akan memulai dari fase wilayah, dari fase provinsi, dan lebih dari tahun ini ketika mereka menunggu di fase nasional. Betul, betul. Persaingan akan seperti apa kira-kira? Karena ada pandangan lain yang mengatakan ini seperti tidak fair ketika tim sudah berdarah-darah di divisi 1 tiba-tiba tampil bersamaan dengan divisi 2. Iya, selalu kalau dalam sebuah transisi ada suara-suara sumbang sedikit, tapi bagaimanapun yang terpenting adalah bagaimana kita menyikapi ini secara positif, bahwa ini adalah bagian dari upaya membangun sepak bola yang lebih efisien, lebih berkualitas, lebih berbobot. Jadi kita harus coba, harus terima dengan lapang dada dan berharap bahwa sepak bola kita akan jadi lebih baik dengan penyatuan ya kompetisi amatir jadi dalam satu kanal ya, yaitu Piala Nusantara. Iya, satu kanal, harapan satu, di berita Satu Sport, dan harapan kita adalah sepak bola Ya, yang bisa mantap. lebih baik. Terima kasih Bu Sama-sama. Kurniawan atas segala komentar Anda yang begitu luar biasa, begitu mendetail, dan juga bagi Anda para pencinta berita Satu Sport, terima kasih atas segala atensi Anda yang dengan tetap setia untuk menemani kita menyaksikan setiap laga-laga yang kita saksikan di tahun 2014 ini, dari mulai ISL sampai dengan terakhir adalah Piala Nusantara 2014. Dan saya Agus Saputra mewakili seluruh kerabat kerja petugas mengucapkan selamat malam dan sampai jumpa di kompetisi musim yang akan datang.
Liga 1 hadir dalam multi-platform mobile app.